Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, di video kali ini lagi saya akan memberitahu kalian atau buat sahabat-sahabat yang belum pernah ke Malaysia namun ingin ke Malaysia, yang Anda harus ketahui adalah yang pertama, silakan Anda masuk ke Malaysia. Mau kerja silakan, mau apa silakan. Itu Malaysia sangat terbuka luas di masalah pekerjaannya. Akan tetapi jangan pernah coba-coba kalian. Yang pertama, kalau mau berbahasa ya selidiki dulu atau kayak gimana, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia tuh kurang lebih lah hampir sama. Namun ada di mana bahasa yang kita pakai kesehari-harian di Indonesia itu boleh dikatakan buruk dan sangat mungkin boleh membuat emosi seseorang ya, apalagi orang di sini, orang-orang terutama orang Malaysia lah. Dan yang kedua, silakan Anda bekerja di mana saja, mau kerja apa, semua mereka tak akan mengacau semuanya. Mereka tak akan diganggu ya, mereka tak akan ya, bahkan mereka pun lagi senang. Contohnya di bidang umpamanya di bidang bagian construction, ladang ya, itu mereka rakyat Malaysia memang akan inilah, memang mereka sangat memerlukan pekerja warga asing kalau di bidang itu semua. Jadi dan yang jangan pernah coba-coba kalian seumpamalah kalian mau berdagang, mau kerja di apa, di toko market, kalian bekerja di dalam dan kalian mau jadi seakan-akan jadi bos, ya jangan coba-cobalah. Dan itu hanya akan mempercepat kamu akan dikirim ke negara kamu sendiri. Jadi yang utama adalah adab kita lah, bagaimana sikap kita menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Jangan apa ya, membawa perilaku kita yang ada di Indonesia atau di kampung, di mana-mana saja lah. Jadi dimanapun kalau kita pergi, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Jadi selama ini rakyat Malaysia marah, bukan marah kepada warga asing yang bekerja di bagian sektor ladang ataupun construction ya. Yang mereka marah ialah mereka yang pertama yang memakai lesen yang dikatakan lesen Alibaba untuk berniaga ya. Mereka menguasai seakan-akan menurut mereka masalah ekonomi mereka sudah dikuasai dengan warga asing dan dijajah, dan akibat ulah daripada orang-orang tersebut semua warga asing kena dampaknya guys. Jadi berpikirlah sebelum berbuat, jadi pikir-pikirlah dulu. Dan sekarang ini bahkan makin menambah kemarahan rakyat Malaysia sendiri, yaitu banyaknya warga asing yang melawan rakyat Malaysia sendiri ya, terutama warga-warga Bangladesh ini. Bahkan mereka berani membentak, bahkan mereka juga memakai kata kasar untuk kepada rakyat Malaysia. Saya pun jadi geram lah. Bukan geram pasal apa. Nah, mereka pun ya mungkin saudara muslim ya saudara muslim, tapi tidak seharusnya membawa diri seakan-akan negara Malaysia ini milik Anda sendiri. Itu yang paling mengherankan. Jadi
setelah kejadian rakyat Malaysia keliling seperti yang dilakukan Ustaz itu, memang itu mewakilkan rakyat mereka sendiri. Mereka pun banyak juga warga asing yang marah, yang kenapa mengatakan rakyat Malaysia sakit hati, iri hati. Bukan soal iri hati, hanya akan tetapi apakah selama ini waktu kerja di construction, kalian kerja ladang, diganggu? Ya jelas tidak, malah mereka senang. Akan tetapi ketika seumpama itu niaga itu adalah tempat dapur mereka lah, dapur rakyat Malaysia. Coba kalian bayangkan jika umpama kalian sendiri lah ya, dapur kalian direbut dengan orang lain, apakah kalian tidak marah? Jelas kalian pun akan marah. Coba saja apabila kejadian tersebut terjadi di negara Anda sendiri, coba Anda bayangkan, apakah Anda hanya akan diam? Ya. Ya contohnya jangan jauh-jauh lah. Kayak seumpama, contohnya di Indonesia sana, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah negara Indonesia, namun pekerjanya, para ahli-ahlinya itu diambil daripada Cina sendiri, dan membuat kemarahan rakyat Indonesia, dimana katanya Indonesia sudah dijajah dengan Cina. Ya, begitu juga lah sebaliknya Malaysia, kenapa mereka lakukan sedemikian, yang katanya yang banyak isu-isu yang saya dengar, tapi banyak juga yang selalu curhat dengan saya pun cuma dengar saja, tak mau ikut campur soal-soal yang begituan. Yang penting kita bisa jaga diri, jaga adab di negara orang. Jangan buat sesuka macam negara sendiri atau kampung sendiri. Itu yang harus kita sadari sebenarnya, ya. Dan contohnya selama ini, kalau soal masalah pengoperasian atau pengecekan warga asing yang tidak punya dokumen itu, ya jelas lah, karena masing-masing negara itu mempunyai peraturan atau undang-undang mereka sendiri tentang pendatang-pendatang yang tidak mempunyai dokumen. Ya, kan begitu juga Indonesia. Jika Anda tidak ada warga negara lain yang tidak punya dokumen, itu akan diproses juga atau ditangkap dan dipulangkan. Ya. Begitu juga negara Malaysia. Jadi jangan salahkan negara Malaysianya. Coba Anda pikirlah, kalau seumpama Anda masuk di Malaysia dengan dokumen yang lengkap, apakah Anda diganggu? Bahkan sebenarnya tidak rugilah kalau kita mempunyai dokumen yang lengkap. Pertama, kita kerja dengan aman. Yang kedua, kita pergi kemana-mana pun bisa. Kita mau mengurus apa saja pun bisa. Contohnya pembuatan lesen, ya, lesen motor dan lesen kereta itu boleh. Asal jangan lagi ambil di bahagian lagi kayak ambil lesen lori ataupun bus, ya, karena itu tidak ada permitnya ya guys. Walaupun kalian ada permit, tetapi tidak dibenarkan, karena itu permit untuk warga asing membawa lori atau bus itu tidak ada, kecuali permit seumpama construction, ladang, restoran, kedai runcit, itu adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi di bidang bagian driver lori, driver taxi, driver bus, driver grab, itu tidak dibenarkan oleh warga asing, ya, tidak dibenarkan bagi warga asing walaupun dia mempunyai lesen lah. Akan tetapi permit kerjanya tidak ada. Jadi itu lagi salah besar guys. Jangan coba-coba ya. Jadi kalau janganlah macam sensitif sangat ketika kalian dikatakan macam pendatang haram. Kita
apa boleh buat, terima saja. Karena pada dasarnya mungkin pendatang haram itu ya menurut kita mungkin apa ya, kayak sangat sensitif lah, sangat betul-betul ini ya, kayak mengatakan satu barang. Akan tetapi apa boleh buat, itu mereka dari perkataan mereka sendiri atau bahasa mereka sendirilah. Jadi kita tak boleh menyalahkan mereka yang mengatakan sedemikian. Adapun contohnya masalah dosa apa semua, ya mereka tanggung sendirilah. Karena setiap perkataan dan perbuatan kita di dunia ini semua Allah cacat semuanya, catat ya. Semua amal baik kita, amal buruk kita tercatat. Jadi kalau mau aman-aman ya, terutama kalian harus mempunyai dokumen yang sah, perjalanan yang sah, ikuti undang-undang ya. Jangan sudah kosong, habis itu kalau kena tangkap menyalahkan pemerintah Malaysia. Jadi sebenarnya entah kenapa ya, kadang saya merasa bingung lah lihat teman-teman yang sudah, contohnya untuk tahun ini ya, 1 tahun kerajaan Malaysia itu memberi kelonggaran kepada seluruh rakyat warga asing yang ada di dalam Malaysia, dan tidak diharuskan harus pulang ya, karena kalau mungkin pulang banyak makan ongkos atau kayak gimana. Jadi dibebaskan untuk pembuatan permit sambil boleh bekerja guys. Kalian boleh bekerja sambil membuat permit di sini. Kalau umpamanya kalian membuat permit sudah mahal-mahal tapi menunggu lagi di Indonesia, tidak kerja tapi harus bayarannya tinggi, mungkin itu banyak kebanyakan yang tidak buat sebabkan itulah. Tapi lagi keringanan sudah diberikan kepada semua warga asing, walaupun tidak harus balik ke negara masing-masing untuk mengurus, boleh mengurus di dalam negara Malaysia sendiri, dan sambil bekerja kita boleh buat. Bayangkan keringanan mana lagi yang mau dicari sebenarnya. Sekarang 1 tahun ya, sudah 1 tahun, dan kemungkinan di bulan 12 ini sampai tanggal 15 itu KBRI Indonesia pun sudah, saya melihat berita tersebut pada live streaming KBRI. Tanggal 15 itu sudah ditutup pendaftaran dan akan berakhir sampai 31 Desember ini. Jadi di 2024 ini kalau yang tidak buat, memang sudah apa juga ya, sudah entahlah kayak gimana lagi saya mau katakan. Tapi alhamdulillah lah, saya punya teman-teman semua, kita cari majikan, kita buat. Alhamdulillah ada beberapa orang, lebih 10 orang, kami buat sama-sama. Karena saya pun sudah masuk 10 tahun, jadi kebetulan itu hari saya mau sambung ke 11 mahal, dan alhamdulillah kerajaan Malaysia meringankan lagi. Kalau saya sambung ke 11 itu bayarannya sekitar 9.000 tiap tahun ya, sampai sambungan ke 13. Tapi saya membuat baru ini hanya dalam 6.000 lebih, 6.000 lebih. Jadi nanti sambungannya tiap tahun itu akan murah lagi lah, di separuh daripada 6.000 lebih tersebut. Jadi kalau buat teman-teman ataupun warga asing daripada manapun, kalau tidak mau buat lagi dengan dokumen yang telah diberikan kelonggaran oleh kerajaan Malaysia ini, memang saya tidak bisa berkata apa-apa lah. Karena 1 tahun guys diberikan kelonggaran. Anda aman mencari duit selama setahun. Untuk bayangkan, tidak mungkin lah selama 1 tahun itu Anda tidak dapat sekitar 6.000 lebih itu. Dan apa ya, para majikan pun memberikan kelonggaran, tidak harus bayar 1 kali, boleh bayar 3 kali. Itu selama 1 tahun.
Tapi saya lihat masih banyak juga yang tidak mau membuat permit tersebut. Entah kenapa saya pun jadi sehabis ini memang kerajaan Malaysia itu akan benar-benar melakukan pembersihan kepada parti atau pendatang tanpa izin ya. Jadi mungkin selepas ini dan sekarang pun sudah dimulai mereka mau cari pendatang tanpa izin ya. Mereka akan mencari, dan bagi yang sudah mendaftarkan di RTK, alhamdulillah boleh aman, boleh pulang. Tetapi kalau kena tangkap, nanti majikannya yang akan datang ambil. Akan tetapi kalau sudah sidik jari, walaupun belum medikal, itu bermakna sudah ada rekod di immigration lah. Sudah memang diuruskan, tinggal tunggu lah. Itu akan dibebaskan juga. Karena baru-baru ini ada penangkapan yang dilakukan di immigration sebanyak 130 orang. Kebanyakan itu memang yang sudah mendaftar lah. Jadi mereka dibawa, dan yang sudah sidik jari akan langsung dipulangkan. Sedangkan yang belum hanya memegang RTK ataupun belum sidik jari, itu akan ditunggu dari pihak majikannya datang mengambil atau mempertanggungjawabkan apakah mereka benar-benar dalam pengurusan atau bagaimana. Jadi itulah guys pesan-pesan saya buat kita semua para pejuang keluarga. Semoga dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun berada. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu, jangan pernah menyombongkan kepribadian kita, karena di dunia ini semua hanyalah titipan. Jadi jika ada kata-kata saya lagi yang lebih tidak menyenangkan buat kalian, itu mohon dimaafkan. Lagi-lagi ambil baiknya, buang buruknya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.